Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin. Pada kesempatan ini kita akan membahas suatu tema akhlak dan tasawuf sesuai dengan keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk mengenalnya, beribadah padanya dan bergerak mencapai kesempurnaan. Apabila manusia ingin melangkah dalam perkara ini, tahap paling awal yang harus dilakukannya adalah menemukan kesadaran yang dalam istilah akhlak dan tasawuf disebut dengan yaqazah dan tanabbuh. Karena itu yaqazah merupakan langkah awal perjalanan suluk yang artinya bangun, yakni seseorang menyadari kelalaian dirinya dan menyingkap tabir-tabir kegelapan yang telah menyeret dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang ingin dengan kesadaran ini bergerak menuju tujuan, yakni hak Subhanahu wa taala, maka tentu pertama yang harus dimilikinya adalah pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kesempurnaan mutlak, dan juga mengenali hakikat dirinya sebagai wujud fakir, wujud yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perhatian kepada kesempurnaan mutlak dan kekurangan serta kefakiran dirinya, salik akan berusaha mendekatkan dirinya kepada hak Subhanahu wa taala untuk menghilangkan kekurangan-kekurangan dirinya. Sebab itu yaqazah pada hakikatnya sebuah cahaya yang Tuhan lontarkan pada kalbu salik, dan dengannya ia mendapatkan kehidupan insaninya yang baru. Sinar cahaya yaqzah pada kalbu salik ini menarik ia untuk berjalan mendekatkan diri kepada hak Subhanahu wa taala, serta menyiapkan dirinya untuk menempuh perjalanan tahap demi tahap kesempurnaan. Dalam kalimat kisar Amirul Mukminin Ali karamallahu wajhah terdapat ungkapan beliau tentang hal ini: al-yaqazatu nurun wal ghaflatu gurur. Yaqazah adalah cahaya, sementara kelalaian merupakan suatu tipuan. Di tempat lain beliau berkata, fastasbihu binuri yaqazatin fil absari wal asma. Maka nyalakanlah dengan cahaya yaqazah dalam pandangan serta pendengaran. Khaja Abdullah Ansari dalam mendefinisikan yaqazah setelah membawakan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Qul innama a'izukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada, yang artinya katakanlah sesungguhnya aku menasihati kalian hendaklah bangkit untuk Allah berdua-dua atau sendiri-sendiri, berkata wahya awwalu ma yastaniru qalbul abdi bil hayati li ru'yati nurit tambih. Ia adalah yang pertama menyinari kalbu hamba dengan kehidupan dalam melihat cahaya kesadaran. Khaja dalam menjelaskan kalimat bangkit untuk Tuhan menafsirkannya dengan yaqazah dan bangun dari tidur kelalaian serta bangkit dari kejahilan serta kemalasan. Beliau dalam mendefinisikan yaqazah memandang paling awalnya cahaya yang Tuhan sinarkan pada kalbu pesalik dan memberikan kepadanya kehidupan kebaikan insani. Pada hakikatnya manusia yang hidupnya hanya tenggelam dalam keperluan lahiriah dan materi, apalagi jika dipenuhi perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, sebenarnya telah mematikan dirinya sebelum menemukan kematian naturalnya. Sebab ia telah mematikan kalbunya dan mematikan aspek maknawiyah dan spiritual yang ada pada dirinya. Sabda Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam, "An-nasu niyamun fa idza matu intabahu." Manusia tertidur, nanti ketika mati baru sadar. Oleh sebab itu salik dengan yaqazah bergerak menuju kesucian diri. Sebab dengan kekotoran-kekotoran batin tidak mungkin dapat meraih kedekatan dengan hak subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pesalik mestilah menjalani taubat dan kembali dari dosa-dosa serta menghilangkan sifat-sifat buruk dan kemudian menghiasi batinnya dengan sifat-sifat baik. Salik mestilah taubatun nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubat dan kembalilah kepada Allah semurni-murninya taubat. Para ulama akhlak menyebut pengosongan diri dari sifat-sifat buruk itu dengan tahliyah, dan menyebut pengisian diri dengan sifat-sifat baik dengan tahliyah. Dan mereka memandang bahwa tahliyah dan tahliyah merupakan jalan bergerak dalam perjalanan perjalanan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang tertidur karena kelalaian dan kelupaan atas falsafah penciptaannya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mema'rifati hak Subhanahu wa ta'ala, kadang mendapatkan kesadaran secara ikhtiari dan kadang juga mendapatkan kesadaran secara kahari atau terpaksa. Setiap saat terdapat seruan hidayah Tuhan kepada orang-orang yang lalai. Di dalam batin setiap orang senantiasa terlontar panggilan kepada kebaikan dan kesempurnaan. Para nabi alaihi wassalam dibangkitkan Tuhan untuk
memberi hidayah umat manusia. Mereka datang untuk menghidupkan dan memekarkan potensi fitrah yang ada pada diri setiap manusia. Karena itu, orang yang menjawab seruan batinnya kepada kebaikan, kepada keimanan, dan menerima ajakan para nabi alaihimussalam adalah mereka yang mendapatkan yaqazah secara ikhtiari. Dan dengannya ia bergerak menuju ampunan Tuhan. Dengannya ia segera menuju ampunan Tuhan untuk meraih limpahan rahmat luas hak subhanahu wa ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Adapun sebagian orang kadang mendapatkan kesadaran dengan jalan terpaksa, yakni ketika ia menghadapi mara bahaya dan tidak ada lagi yang mampu menolongnya kecuali pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itulah ia menjawab kebutuhan fitrahnya kepada kebaikan dan kesempurnaan, dan berjanji pada dirinya untuk tidak lagi tergelincir pada jalan kesesatan dan keburukan. Firman Ilahi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ghasyiyahum maujun kazzulali da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasidun wa ma yajhadu biayatina illa kullu khattarin kafur. Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang tidak setia lagi ingkar. Oleh karena itu, manusia dalam memperoleh yaqazah bisa dengan jalan ikhtiari dan dapat juga dengan jalan kahri. Akan tetapi tentunya jalan ikhtiari lebih utama dari nilai jalan kahri. Sebab segala sesuatu mendapatkan nilai keutamaan yang tinggi apabila dilakukan dengan jalan ikhtiari. Karena itu, yaqazah pada diri setiap manusia adalah suatu jalan untuk kembali menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyucikan dirinya dan kembali fitrahnya, supaya ketika ia menghadapi hakikat kembali kepada Tuhan, ia kembali dengan wajah yang penuh dengan kegembiraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.